Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'i la yusma. Amin ya rabbal alamin. Abang, ayo keluarga semua, alhamdulillah malam ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali dalam majelis ini sesudah berapa lama nih ya? Ya. Sesudah beberapa lama kita istirahat. Tapi sekali lagi alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, Islam, dan juga bisa berkumpul kembali insyaallah. Malam ini mari kita mentadaburi surat ke-110 ya. Surat yang sering kita baca, semoga dengan kita tadaburi ini akan memberi makna, akan menguatkan makna setiap kali kita membacanya dalam salat. Surat An-Nasr ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang pertama, izin. Waalaikumsalam. Sehat. Siap. Alhamdulillah. Kita bahas surat yang ke-110 dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Nasr. An-Nasr. Surat ini An-Nasr artinya apa artinya? Pertolongan. Ya. An-Nasr. Pertolongan. Surat ini surat ini termasuk surat Madaniyah. Ya, artinya turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ya.
Surat yang ke-110. Kalau dalam mushaf dia ke-110. Kalau kata Ibnu Abbas, ini adalah surat terpendek yang turun di Madinah. Ya. Ibnu Abbas juga bilang ini adalah surat yang terakhir turun. Ya. Hanya nanti ada beda pendapat, ya. Maksud surat yang terakhir berarti ini surat ke-114. Karena nanti masih ada beberapa ayat misalnya dari Al-Maidah yang turun di belakang hari. Surat dari An-Nisa yang turun di belakang ayatnya tapi ya. Misal al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu kan turunnya nanti di ketika Nabi Haji Wada, ya, 70 hari sebelum Nabi wafat. Tapi surat yang terakhir turun surat ini. Ya, dan itu mufassirin sepakat itu. Yang berikutnya sebagai pengenal 3 ayat 19 huruf, 19 kata, 90 huruf ya. Surat ini berisi 2. Surat ini menarik walaupun pendek tapi dia menarik. Kenapa? Karena dia berisi 2 kabar. Ya. Surat ini berisi 2 kabar nih. Satu kabar gembira. Yang kedua dia juga berisi kabar duka. Ya. Kenapa kabar gembira? Karena surat ini isinya janji Allah. Janji Allah bahwa kaum muslimin pasti akan ditolong. Nabi akan ditolong, orang-orang yang beriman pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Sehat. Nah, apa ini? Sehat. Sudah dirindukan ini. Waalaikumsalam. Sama-sama. Baik, kita sambung ya. Kita bahas surat An-Nasr, surat ke-110, turunnya di Madinah. Saya ulang di sini, surat ini menarik karena walaupun pendek, walaupun pendek dia berisi dua kabar. Ya, satu kabar gembira, yang kedua kabar duka. Kenapa disebut kabar gembira? Karena berisi janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang beriman itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berisi kabar duka? Karena surat ini adalah isyarat bahwa Nabi sebentar lagi akan wafat, akan meninggal. Ya. Nah, saya bahas yang nomor 1 dulu, ya. Kita bahas, kita lihat dari perspektif nomor 1 tentang Busyra ini, tentang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tengok ayatnya ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullahi wal fath. Ini ayat 1. Yuk kita tengok arti perkataannya ya. Idza ini artinya jika. Ja'a ini datang. An-nasru ini
pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Ya, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Ya. Jadi sekali lagi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kenapa ini disebut busyra, kabar gembira? Karena ayat ini turun, jadi ada dua pendapat. Selain memberitahu bahwa umat Islam akan menang, dan itu terbukti, Rasulullah berhasil, Abu Bakar semakin luas, zaman Umar semakin meluas lagi pengaruh kebaikan Islam itu. Ya, ada lagi satu pendapat yang mengatakan bahwa ini menjawab kerinduan Nabi. Ya, sesudah peristiwa Perang Khandaq itu kota Mekah dikepung oleh, kota Madinah dikepung oleh pasukan koalisi internasional. Lebih dari 10.000 orang-orang kafir musyrikin mengepung kota Madinah. Gitu. Singkat cerita, kaum muslimin Allah menangkan. Sesudah itu nanti, tahun ke-6, Nabi SAW itu bermimpi pakai pakaian umroh datang ke Mekah. Karena mimpi Nabi itu adalah wahyu, maka kemudian Nabi mengajak sahabat-sahabatnya, mari kita bersiap-siap, kita melaksanakan umrah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya nanti ternyata dalam perjalanan Nabi dihadang. Ya, terjadilah kemudian Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah namanya. Nabi nggak boleh datang, nggak boleh masuk kota Mekah. Ya, hanya Nabi sudah sangat rindu untuk datang, untuk masuk ke kota Mekah. Walau bagaimanapun juga Mekah itu adalah kampungnya, tanah kelahirannya, rumahnya, rumah orang tuanya. Dan yang lebih membuat Nabi rindu karena Mekah adalah tanah suci. Ada Baitullah, ada Ka'bah, dan Rasulullah sangat kepingin untuk bisa kembali sholat di Ka'bah. Nah, ketika itu Allah kemudian memberitahu Nabi, menurunkan akan datang nanti pertolongan Allah sehingga kamu bisa masuk ke kota Mekah. Itu konteksnya untuk Nabi. Saya hari ini lebih spesial konteks untuk kita, ya. Bahwa ini juga janji Allah untuk kita. Bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan keberhasilan kepada setiap orang yang beriman. Yuk kita lihat ayat ini. Yang pertama, idza, jika. Dalam bahasa Arab, jika itu ada 4 kata dia. Ini maksud saya untuk membedakan ya, supaya kita tahu apa maksud kata idza di situ. Ya, jika dalam bahasa Arab itu pakai 4 kata dia. Kalau kita jika nih, 1 lau. Lau itu jikalau. Bahasa kitanya jikalau. Seandainya. Ya. Dia artinya jika tapi tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Hayalan ini tidak akan terjadi. Misal dalam surat Al-Hasyr itu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, itu kan hanya permisalan, seandainya, tidak mungkin, dan memang tidak akan pernah terjadi gitu. Ya, ini arti lau, jika dalam bahasa Arab yang pertama lau, artinya tidak akan mungkin terjadi. Nanti yang kedua, kata jika ini dalam bahasa Arab pakai kata in. In. In itu jika juga, tapi 50-50 dia. 50%, 50-50. Maksudnya bisa terjadi, bisa tidak. Ragu di sini. Ya. Jadi kalau in ini 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak.
Nanti ada lagi dalam Al-Quran, kalau ini in ja'akum fasikum binaba'in, gitu ya, jika datang kepada kamu orang-orang fasik, iya kalau datang, gitu. Bisa datang, bisa tidak, gitu ya. Nanti yang ketiga idh, ya, idh qala Ibrahim, idh qala Musa, ya. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Idh ini jika juga, dan jika wa idh qala Ibrahim, dan jika Nabi Ibrahim berkata. Itu sudah terjadi atau belum? Itu kan dulu. Ya. Jadi kalau idh ini sudah terjadi. Iya, masa lalu. Dia jika tapi sudah terjadi. Nah, satu lagi yang terakhir ini, idza. Ya. Idza ini belum terjadi. Belum terjadi. Hanya saya tulis pakai spidol merah. Dia pasti terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi Idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat kuat, sangat keras. Sudah terjadi belum itu? Belum. Kapan terjadinya? Nanti kiamat. Kiamat terjadi apa tidak? Pasti terjadi. Ya. Apalagi yang pakai kata iza tentang kiamat itu? Iza waqa'atil waqi'ah, atau tadi iza zulzilatil ardu apa? Wa iza ja'atis sakhah. Kiamat nanti dengan suara yang memekakkan. Wa iza tammatul kubra, dengan apa? Malapetaka yang sangat besar. Itu semua belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Ya, baik. Ya, ini makna iza dalam bahasa Arab. Ya, ini saya sebut pembandingnya supaya jelas nih. Ya, bahwa iza itu memang dia belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Nah, Allah di sini pakai kata iza. Jika, nanti, kage mungkin gitulah kalau bahasa Awak itu kan. Ya, jika nanti datang. Nah, yang menarik Allah untuk memastikan bahwa dia ini betul-betul pasti ya. Jadi di sini pasti nih. Pasti akan terjadi. Pasti akan datang gitu. Ja'a ini kalau dalam bahasa Arab dia fi'il madi namanya. Sudah terjadi. Harusnya kalau di sini iza belum terjadi, dia harusnya yuji'u. Harusnya gitu. Tapi saking Allah ingin memberitahu bahwa dia pasti akan terjadi gitu. Tidak pakai fi'il mudhari tapi pakai fi'il madi, ja'a gitu. Ya. Jadi ini betul-betul menunjukkan bahwa janji Allah ini kuat sekali. Ya, janji Allah ini kuat sekali bahwa nanti pasti akan datang kepada kamu. Ya. Kalau dalam beberapa tafsir itu disebut ada kata yang dihilangkan di sini, ja'aka. Kepada siapa datang itu? Kepada kita. Kalau ja'aku, kepada kamu. Jadi sungguh pasti akan datang kepada kamu. Ini Allah yang janji nih ya. Ya, jadi nasru, pertolongan dari Allah SWT. Pasti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini, Abang Ayu, keluarga semua, Allah di sini nih pakai kata nasrullah. Karena kata pertolongan Allah itu dalam Al-Qur'an pakai dua kata. Yang satu nasrullah, nih, saya tulis nih ya. Ya, jadi kalau pertolongan Allah itu yang satu dia gini, nasrullah langsung. Ya.
Nanti di ayat yang lain nasrum, maaf, nanti di ayat yang lain itu pakai kata nasrum minallah wa fathun qarib misalnya gitu. Ya, jadi dalam Al-Qur'an ketika Allah cerita tentang pertolongan pakai dua kata. Yang satu nasrullah, yang satu nasrum minallah. Kalau nasrum minallah, pertolongan dari Allah, ada jarak antara yang ditolong dengan yang menolong. Kalau kata tafsir tuh. Tapi kalau yang atas nasrum minallah, tidak ada jarak. Dekat sekali pertolongan Allah itu. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua dikatakan, apa beda ini? Kalau nasrullah itu total pertolongannya, penuh. Kalau nasrum minallah, dari Allah sebahagian. Ya, itu makna yang kedua. Yang ketiga, sama seperti yang sering kita bahas nih. Pertolongan Allah, pertolongannya langsung diidhafkan, dikaitkan, dinisbatkan kepada Allah. Ya, ingat cerita pembahasan kita sebelum ini, kalau ada buku, kitabun, banyak kitab di mana-mana, kita pun megang kitab, buku, tapi ada satu, kalau buku itu dinisbatkan kepada Allah, jadi kitabullah, bukan buku-buku ini, tapi Al-Quran. Dalam Al-Quran cerita kisah Nabi Soleh itu ada naqatullah. Naqah itu unta betina. Kan kisah Nabi Soleh ada umatnya minta apa? Dikeluarkan unta betina gitu ya. Dan Allah keluarkan dari dalam batu kan. Naqatullah, untanya Allah, bukan unta biasa gitu. Narullah, baitullah gitu. Nah, di sini juga nasrullah, artinya ini pertolongannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Full. Kalau nasrum minallah, sekali lagi, satu ada jejak, ada jarak, ada jejak jangka waktu, yang kedua ada intervalnya, yang kedua juga pertolongannya itu hanya sebagian. Ya, dan yang dia tidak istimewa seperti nasrum minallah. Kalau nasrum minallah itu full total, Allah yang langsung menolong. Oke? Sudah. Jadi di sini bunyinya walfat. Maaf, saya selesaikan ini. Walfat. Walfat ini berarti dan kemenangan, futuh, menang. Kalau bahasa kita boleh juga dalam tafsir disebut keberhasilan. Ya. Menang, berhasil, sukses. Ya, jadi walfat itu kemenangan, keberhasilan, kesuksesan. Mas Yuli terpilih lagi menjadi, itu sukses atau berhasil, Mas? Nggak bisa ngomong ya. Udah 23 tahun ya. Kata Allah, ya, jadi al-fat itu kemenangan, keberhasilan, sukses. Dan Allah pakai al-futuh di sini. Peristiwa penakluk ini, ayat ini dikatakan oleh para mufassirin bercerita tentang futuh. Ini untuk membedakan lagi ya. Misal kemarin sepak bola Indonesia lawan Bahrain. Skor cuma 1-0 enggak? Nah, kalau itu belum futuh, menang biasa itu. Kalau futuh itu 9-0 gitu. Menang telak, tidak melawan lagi. Memang tidak melawanian gitu. Nah, itu futuh namanya. Kalau sekedar 2-1, 3-2. Misal gitu dah. Kemarin Barcelona lawan Real Madrid 3-2 El Clasico misal ya dah. Nonton tidak juga Pak, cuma nonton highlight-nya Pak. Cuman 3-2, itu tidak futuh. Ya. Kalau futuh itu 7-0, 8-0, 9-0 gitu. Tidak melawanian, ya. Itu futuh namanya. Nah, Allah di sini bilang pasti akan datang kepada kamu, bahwa pasti akan datang kepada kamu
pertolongan yang dekat, pertolongan yang besar, pertolongan yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala untuk kamu sehingga kamu berhasil, kamu sukses, kamu menang. Ya. Oke, sudah. Jadi sampai di sini ini ayat memberitahu kita bahwa ada kabar gembira nih buat kita semua. Allah pasti akan menolong kita. Ya, Allah pasti akan menolong kita. Nah, masalahnya kita kadang-kadang tidak sabar ya. Iya. Pertolongan Allah itu tidak selamanya terlihat oleh kita. Pertolongan Allah itu tidak selamanya kita ketahui. Pertolongan Allah itu tidak selamanya sesuai seperti yang kita minta. Enggak. Bahkan sama sekali tidak kita ketahui, kita baru tahu bahwa itu pertolongan Allah nanti. Sesudah segala sesuatunya terjadi, sudah duduk. Dulu waktu pesawat apa yang tenggelam Jakarta Bangka itu? Adam ya. Adam kalau tidak salah ya. Kan ada cerita di Cengkareng, ada ibu-ibu yang marah-marah dia karena apa? Ketinggalan. Marah-marah dia ketinggalan pesawat. Sesudah kejadian justru dia sujud-sujud syukur gitu. Sriwijaya atau apa itu? Ya. Justru dia terseduh-seduh menyatakan rasa syukurnya gitu. Tadinya sudah komplain dia. Pekerjaan saya terhambat ini. Saya sudah janji ada seminar, ada ini, ada itu. Gitu. Gagal semua pekerjaan saya katanya. Marah. Nggak taunya. Nggak lama 2 jam kemudian dia sudah sujud syukur. Kenapa? Ya ternyata Allah, ya begitu contoh pertolongan Allah itu. Kadang-kadang kita nggak tahu. Atau bahkan kita rasakan sebaliknya. Banyak orang misalnya kecelakaan, salah satu kakinya misal remuk, hancur gitu kan. Pingsan dia, bangun-bangun dia tengok kakinya sudah diamputasi gitu. Kalau dokter jahat apa baik itu yuk, Bu? Iyalah kaki kita dipotongnya kan. Cuma kalau itu tidak dilakukan, iya pasti akan meluas sehingga mengancam nyawa kita gitu. Kadang-kadang begitu pertolongan Allah itu ya, tidak selamanya langsung kita lihat. Ya, tidak selamanya tepat waktu, tidak selamanya menyenangkan juga. Saya ingat cerita, kalau ini cerita nih ya, Pak ya. Cerita orang tua nih, Pak. Tidak apa-apa sekali-sekali ya. Tapi cerita orang tua. Dulu ada raja yang suka betul berburu. Iya, Pak. Sering dia ngajak, pokoknya diajak menterinya untuk berburu. Suatu kali dia cuma ngajak 1 orang menterinya berburu. Berdua baik dia. Ayo kita sama-sama, kau jangan kemana-mana. Pokoknya kita dekat-dekatan baik supaya dapat hewan buruan. Kalau si kok tak kena, mungkin kamu yang mana kena. Sampai tengah hari tak dapat sama sekali. Sampai menjelang asar tak juga dapat. Ujungnya, raja ini bilang sama menterinya, Mas Menteri kita misah ya. Kamu ke sana, saya ke arah yang berlawanan. Supaya apa? Jangan sampai kita pulang tangan kosong nih. Misah lah dia berdua. Menteri ini karena lah gelap-gelap kan, nengok ada yang bergerak-gerak, tengok kan, merunduk, tak nampak oleh dia, yakin dia itu hewan buruan. Dia bidik, dia panah lah kan. Tak kena. Aduh gitu. Ada yang teriak aduh. Rupanya kena rajanya. Buntung kelingking rajanya yuk gara-gara kena panahnya tuh.
Balik ke istana, marah betul pokoknya rajanya. Sesudah diobati, langsung dia suruh panglimanya masukkan penjara menteri ini. Kurang ajar nih dia. Sudah bikin aku cacat, kata dia. Menteri ini merasa dia tidak bersalah, kan? Marah dia. Tega-teganya raja masuk ke nahan aku. Ini kan tidak sengaja, gitu kalau bahasa kita tuh kan. Masa ya gara-gara sesuatu yang tidak sengaja tetap jatuh hukuman gitu. Singkat cerita dia marah betul dia kepada raja nih. Waktu berlalu raja sehat. Karena ini hobi. Ya tak? Hobi itu bahasa Arab, Bu. Hobi itu dari bahasa Arab, yuk. Hub. Iya. Cinta, kesukaan. Jadi apa hobi kamu, apa kesukaan kamu gitu. Tapi orang barat kalau disebut itu dari barat, dari Islam marah dia. Tapi memang begitu, hobi. Karena dasar itu hobi, dia kemudian berburu lagi. Sekarang dia tidak mau cuma berdua, dia bawa pasukannya 12 orang supaya balik kaget jangan tangan kosong lagi. Maka pergilah dia 13 orang berburu ke hutan. Karena rame-rame, dapat dia. Baru setengah hari sudah dapat hewan. Buruannya senang hati. Karena nengok buruan itu dapat, bukannya puas balik. Kata raja, lanjut katanya. Supaya banyak lagi kita dapat. Sampailah menjelang senja. Apa yang terjadi ketika senja? Mereka berkumpul, mau pulang mereka dihadang. Rupanya ada. Kalau bahasa kini itu begal. Tapi kalau zaman dulu tuh sukunya suku kanibal. Ditangkaplah orang 13 nih. Ya. Suku kanibal ini punya hukum adat. Satu hari hanya boleh makan satu orang. Ya, maka 13 orang nih berarti 13 hari. Hukum mereka yang kedua mulai dari yang pangkatnya paling rendah. Maka digesotlah, dipangganglah mulai dari yang paling rendah pangkatnya. Sampai hari ke-12 selesai semua. Pasukannya tinggal raja hari ke-13. Sesudah raja ini dikebat katanya, di kayu itu siap nak diguling panggang tuh kan. Nampak oleh kepala suku, ini raja ini cacat. Tidak lengkap. Dalam hukum mereka tidak boleh tidak boleh makan yang cacat. Singkat cerita dilepaslah raja ini karena dia cacat. Larilah dia balik ke istana. Sampai ke istana apa yang pertama kali dia lakukan? Bebaskan menteri. Karena dialah aku selamat tak jadi mati kata dia. Suruh bebaskan. Tadinya dia marah di penjaranya. Pertama yang dia lakukan bebaskan menteri. Karena dialah aku selamat kata raja. Menteri ini karena dibebaskan senang hati berterima kasih kepada raja. Dua terima kasih karena sudah dibebaskan. Terima kasih yang kedua, terima kasih engkau sudah memenjarakan aku raja. Kalau engkau tidak penjarakan aku sudah digesot. Sudah jadi orang yang digesot duluan. Ini cerita orang tua ya, macam mana kadang-kadang kebaikan itu ya sekali lagi tidak terlihat oleh kita. Dia baru tahu sesudah dia terjadi. Begitu juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Tapi yang menarik di ayat ini Allah bilang, pertolongan Allah itu dekat. Nasrullah bukan nasrun minallah di surat An-Nasr ini. Ya. Pertolongan Allah itu langsung full total gitu. Ya. Nah, saya ingin bahas dari salah satu tafsir sebelum karena saya membahas yang ini tadi ya, kita mau cerita busranya, kabar gembiranya. Maka saya pusatkan pembahasan di sini dulu. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya? Kita kan memang butuh pertolongan Allah ini. Kita ini makhluk lemah, punya keterbatasan, punya banyak kekurangan. Ya indera kita, mata kita terbatas melihat, tidak bisa lihat apa yang ada di balik tembok. Pendengaran juga seperti itu. Kalau banyak orang yang bercakap, tidak tahu lagi apa yang kita dengar gitu. Yang terdengar cuma suara macam suara tawon bayi berdengung-dengung gitu.
tidak bisa kita membedakan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar pertolongan Allah yang total, pertolongan Allah yang full ini bisa segera kita dapatkan? Dalam tafsir dijelaskan tentang 4 hal yang harus ada dalam diri kita kalau kita kepingin Nasrullah ini segera hadir. Ya, Nasrullah ini, pertolongan Allah ini segera hadir kepada kita. Yang pertama, katanya, al-mujahadah. Ini yang pertama. Kalau kita ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini hadir kepada kita, maka syaratnya, jadi dalam tafsir itu disebut tentang tawakal prinsipal. Prinsip-prinsip tawakal yang harus ada pada seorang hamba jika dia ingin agar, ya yakin sudah kita menunggu pertolongan Allah itu, tapi harus ada 4 prinsip yang harus kita pegang. Ya, yang pertama adalah mujahadah. Ya, kalau kita kepengen pertolongan Allah itu turun, maka satu mujahadah. Mujahadah itu artinya berusaha. Ya, harus berusaha. Sebab hukum alam, ini hukum alam nih. Contoh, ya Pak ya. Misal ada 2 orang. Ini contoh nih. Misal Pak Firdaus, ada dua, nyebutnya apa Pak? Anak buah atau staf Pak? Ya, ada 2 staf di kantor. Yang satu rajin. Yang satu malas-malasan. Tengah bulan, akhir bulan datang kedua orang ini, Pak boleh minjam duit dulu potong gaji bulan depan. Kalau Bapak yang jadi atasan, yang mana yang Bapak kasih? Yang rajin. Yang malas-malasan, malas pula kita ngasihnya. Separuh pula ya. Begitulah hukum alam. Begitu juga dikatakan oleh ulama tafsir, Allah akan lebih, bukan Allah tidak adil ya, tapi Allah akan lebih memperhatikan sebagaimana kita juga berlaku seperti itu. Kita akan tolong orang kalau kita tahu siapa di antara murid, kalau kita guru, siapa di antara murid-murid kita itu yang akan kita perhatikan, murid yang paling rajin. Siapa karyawan kita yang paling kita perhatikan, staf kita yang paling kita perhatikan, yang paling rajin. Kalau ada apa-apa dengan dia, cepat kita ya merespon gitu. Allah juga begitu. Kalau kita ingin segera dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha. Artinya apa? Kita harus beramal. Ada pengemis di jalan, badannya sehat, gemuk, tapi duduk dia kan, bahwa saya belum makan 3 hari. Badannya berisi lah, tapi dia belum makan 3 hari. Ya. Atau ada orang lain penyapu jalan, kelihatan dia berkeringat. Kalau kita ingin Jumat berkah, siapa duluan yang mau kita kasih? Ini yang berkeringat ini yang kita kasih. Ya. Nah, itulah hukum alam namanya ya. Nah, sekali lagi, satu, berusaha. Jadi kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, dekat dengan pertolongan Allah ini, maka berusaha. Yang kedua, mujahadah ini juga berarti ya, jahadu itu satu, berusaha. Yang kedua artinya, jahadu itu artinya dalam kamus bersungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sekedar berusaha, tetapi usahanya itu diikuti dengan kesungguhan. Serius dia beramalnya itu, tidak sambil main. Tidak sambil, ya dak Bu, kita ngerumpi yang berhasil tuh kalau kita sambil ngerjain yang lain, fokus gitu ngerumpi Bu. Cerita itu kan harus fokus ya dak. Kalau kita fokus ngapa? Maka sungguh-sungguh ya. Jadi arti jahadu yang kedua bersungguh-sungguh. Nanti jahadu yang ketiga maknanya dalam kamus bahasa Arab itu berpayah-payah. Al-juhdu, bersusah payah.
Maksudnya apa? Ini sekaligus urutan ya Pak ya, agar pertolongan Allah itu semakin dekat. Kata ulama, jadi tidak hanya berusaha, tapi usahanya sungguh-sungguh, tidak hanya bersungguh-sungguh, ketika capek sedikit berhenti, tapi terus dia berusaha. Sampai pada keringatnya, istilahnya batas kemampuannya lah. Ibarat orang lari itu, tidak telap lagi berlari. Begitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-juhdu. Jadi pertolongan itu semakin dekat dengan ketika kita semakin sungguh-sungguh, semakin serius, berkeringat, letih, berpayah-payah kita. Ya, al-juhdu, berpayah-payah. Nah, yang keempat dalam tafsir, mujahadah itu juga diartikan sistematis. Ini yang Allah bilang dalam surat Al-Insyirah. As-Sahr itu, Insyirah itu Alam Nasrah ya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu selesai melakukan sebuah pekerjaan, maka segera lakukan yang berikutnya. Maksud ayat ini adalah bahwa kalau kita berusaha itu harus satu terencana, terukur, bertahap. Ketika selesai satu tahapan, segera lakukan pekerjaan yang berikutnya, langkah berikutnya, naiki anak tangga yang berikutnya gitu. Jangan baru sebentar sudah puas duluan, baru nak berkeringat, sudah kaget lah. Tidak sampai kita ke puncak. Ya, ini makna mujahadah berdasarkan pengertian dalam kamus. Ya, jadi mujahadah. Kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, prinsip pertama yang harus ada dalam diri kita itu bahwa kita harus berusaha. Kalau kita, ya Allah, saya pengen, ya Allah, bisa beli, kepinginian punya, apalah ya Allah pengenian besar rumah ya Allah, nambah halamannya 2 tumbuk, baik. Tapi cuma berdoa baik. Tidak turun pertolongan Allah. Ya, enggak. Jadi ikuti dengan kemauan, niat, kemudian usaha dan berpayah-payah. Maka insya Allah dekat pertolongan Allah itu. Yang kedua, dalam tafsir dikatakan, jika kita ingin terwujud ya, ayat ini sebagaimana Rasulullah juga mendapatkannya. Yang kedua adalah satu mujahadah, yang kedua berdoa. Doa. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang sudah berusaha tapi kalau Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Tidak terjadi. Contohnya apa? Lihat Israel, Amerika, Perancis, Inggris yang bersekutu sekarang ingin menghancurkan Palestina itu. Hanya menaklukkan kota Gaza saja, tidak bisa dia. Walaupun bom yang sudah dijatuhkan itu sudah 5 kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki. 5 kali lebih kuat, jumlahnya jauh lebih banyak gitu. Hiroshima Nagasaki dalam hitungan jam selesai takluk Jepang. Selesai perang. Jepang menyerah di mana-mana. Gaza sampai berapa ratus hari itu. Sampai hari ini pun masih tetap bertahan. Kenapa? Tadi kan ada pertolongan Allah. Maka kita juga begitu. Kalau sekedar berusaha, yakin ya aku bisa. Semua ini karena usahaku. Jangan. Jangan coba-coba. Ya. Segala sesuatu kalau Allah tidak ridho, Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Maka syarat kedua, kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, harus semakin dekat pertolongan Allah itu, banyak-banyaklah berdoa. Allah bilang ini dalam surat Al-Baqarah, ayat 152, kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, kata Allah SWT, maka pasti aku akan ingat kamu, kata Allah. Jadi
Ketika kita butuh zat selain kita dan yang kita butuhkan adalah zat yang maha kuat yaitu Allah, maka ketika kita berusaha itu ikuti dengan doa. Itu. Jangan takabur, ya aku sudah biasa, apa dek lah aku, tahu lah aku. Ini bahasa gampang lah tuh. Tidak boleh keluar kata-kata seperti itu. Ya, minta sama Allah, doa. Ya Allah, Allah janji kalau kita ingat Dia, maka Allah akan ingat kita. Lalu yang ketiga, syarat agar pertolongan Allah ini semakin dekat kepada kita, satu mujahadah, dua doa, yang ketiga adalah bersyukur. Asyukru. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bilang kalau kita bersyukur, maka Allah tambah. Ayat ini surat Ibrahim ayat 14 ini, la in syakartum lazidanakum itu, jika kamu bersyukur maka aku akan tambah. Dalam tafsir dijelaskan, Bu, bahwa semakin besar kesyukuran kepada Allah, maka semakin besar pula nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi berapa besar syukur kita itu akan menentukan berapa banyak nikmat itu bertambah. Maka syukur ini ketika jangan kita sepelekan kenikmatan, kebaikan yang kita dapatkan walaupun dia kecil. Jangan. Walaupun dia kesannya sepele tetap ucapkan alhamdulillah. Yuk saya tanya, kalau abang ngasih duit bulanan, ibu ngucap apa? Ngucap apa? Ngapa ragu-ragu? Alhamdulillah. Walaupun kecil tetap, walaupun kurang, walaupun pas-pas, ya tetap kita ucapkan alhamdulillah. Nah, karena awak ngucap alhamdulillahnya itu, alhamdulillah ya bang ya. Gitu. Makanya nambahnya itu tidak banyak. Coba sekarang kita rubah. Coba ya dak. Sekali dapat tuh alhamdulillah, terima kasih bang. Alhamdulillah. Ya Allah, makasih Allah gitu. Saya tanya sekali lagi, pernah ada ibu sujud syukur ketika abang ngasih duit gaji? Hah? Pantes. Itu yang saya bilang tadi dalam tafsir semakin besar kesyukuran, maka semakin besar nikmat. Jadi kalau kita ikuti, syukur itu bukan hanya lisan, tapi diikuti juga dengan amal, dengan perbuatan, maka la azidanakum, la lam di situ kan menyambar maksudnya. Segera tambahan nikmat yang baru lagi gitu, secepat kilat. Ya, maka kita coba sekarang setiap dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah gitu. Siapa yang bisa bersyukur terhadap hal-hal yang kecil, maka dipastikan dia akan nanti bersyukur karena mendapat yang besar. Ya. Tidak, hanya bentuk kesyukurannya. Kita tanya Ayu Fitri lah ya, kalau dapat borongan itu ada sujud syukur. Ya Allah, ya. Nah, maksudnya intinya begini, jangan cuma jadi kuatkan betul kesyukuran itu. Kalau selama ini hanya lisan, ya berubah juga alhamdulillahnya, jangan alhamdulillah, makasih bang, gitu. Alhamdulillah bang, gitu. Iya. Betul-betul merasakan kehadiran nikmat itu. Plus juga abang lah pergi sujud syukur, ya Allah terima kasih ya Allah, bentang sajadah gitu. Terima kasih ya Allah gitu. Ya dak, sama abang jangan lupa ngucap terima kasih juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya.
Bongkar gudang ya. Iya Allah. Insya Allah. Ya, jadi sekarang sempurnakan juga bentuk cara awak bersyukur, cara kita bersyukur. Kalau selama ini cuma alhamdulillah, terima kasih, ikuti sekarang dengan diam-diam masuk kamar, bentang sajadah, sujud syukur ya Allah, terima kasih Allah. Berapa banyak orang yang tidak dapat makan, berapa banyak orang yang payah, berapa banyak orang yang terlilit utang. Berapa banyak orang yang terpaksa bertengkar hanya untuk dapat tadi kan rezeki seperti ini. Ikuti sekali lagi dengan tadi sujud syukur. Ya, jadi syukurnya tidak hanya di lisan tapi juga diikuti dengan perbuatan. Ya. Terus yang keempat, yang terakhir kata ulama nih, bagaimana agar pertolongan Allah itu semakin dekat kepada kita? Maka harus diikuti dengan yang keempat, sabar. As-sabru. Ya. Kenapa begitu? Ya. Karena kadang-kadang tadi tuh pertolongan Allah itu tidak langsung kita ketahui. Kadang-kadang pertolongan Allah itu bentuknya tidak seperti yang kita minta, yang kita inginkan, yang kita harapkan. Allah kasih pula jalan lain. Ya. Maka satu, sabar. Wujud sabar itu macam mana? Bukan diam baik. Yalah bang, apa nak dikata? Itu bukan sabar namanya kali itu. Ya. Sabar itu satu, tidak mengeluh. Tidak. Ini kita banyak-banyak istighfar ini yang sikok nih ya dak. Astagfirullahaladzim. Karena sering betul kita mengeluh ya dak. Ada masalah dikit, ay capek aku. Ya dak. Kita balik ke rumah berantakan misalnya. Apa baik kayak kau ini misalnya marah pula kita, astagfirullahaladzim, kita keluarga ya dak. Atau istri juga gitu ya dak, Bu. Abang nih apa gawe di luar nih gitu. Ya. Ya. Sudah kerja tuan-tuan panting gitu. Satu, jangan mengeluh dengan segala macam bentuknya itu ya. Ay, apa nih? Ay, dikit nian. Ay, kok cuma segini? Ay, apalagi? Belajar. Biasanya yang perbendaharaan katanya agak banyak. Ya, ay, tidak terus. Ay, macam itu. Ya, gitu ya. Intinya, mulai sekarang kalau bisa, kita kepengen nih, pertolongan Allah yang full, yang penuh. Tidak hanya nasrul minallah, tapi nasrullah. Pertolongan yang betul-betul dekat, pertolongan yang penuh, pertolongan yang full gitu ya. Maka usaha, doa, syukur, terakhir sabar. Sabar itu tidak Yang kedua, sabar ini ada di dalamnya adalah muhasabah, introspeksi diri. Evaluasi. Kita pakai bahasa ini bila. Introspeksi. Maksudnya apa? Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, cepat-cepat kita periksa diri kita dewek. Astagfirullahaladzim, ngapa begini nih ya? Apa salah saya nih ya? Ada ulama salaf namanya Abdullah bin Mubarak itu. Kalau beliau mau melakukan perjalanan, tiba-tiba untanya bermasalah, ya, tidak mau diajak berjalan atau sudah dia kasih pendorong, dia pecut, tetapi tidak berjalan gitu. Kalau begitu apa yang dia lakukan? Dia langsung introspeksi diri dia. Apa salah saya nih? Kira-kira apa kekurangan saya? Apa ada dosa saya hari ini? Kalau kita baru naik motor, tiba-tiba motor kita bertingkah, mobil kita bertingkah gitu. Nah, coba-coba introspeksi diri dulu. Di tengah jalan tiba-tiba ban bocor. Apa gawe nih? Apa salah saya nih? Oh, saya tidak ada nelpon mak, saya tidak ada nelpon orang tua minggu ini. Oh, saya tidak ada ke rumah orang tua, saya tidak ada. Ya segala cobalah cari gitu ya. Cari apa kira-kira kekurangan kita, introspeksi diri. Lalu sabar itu jadi tidak hanya diam ya. Sabar ini bukan berarti pasif dia. Sabar ini bukan diam, tidak, dia harus aktif. Satu, tidak mengeluh, menahan rasa tadi itu. Yang kedua, introspeksi diri. Yang ketiga adalah
memperbaiki. Oh, kekurangan saya, oh kesalahan saya itu adalah karena saya, oh astagfirullah, saya tidak sholat jamaah tadi mungkin, sehingga ini Allah negur saya. Kenapa pikiran saya ini kok hampa, baik? Oh, rupanya saya belum baca Quran. Ya. Oh, saya biasa selama Ramadan kemarin kita sholat malam ngapain, tidak ada sholat, kosong baik rasanya gitu ya. Cepat-cepat introspeksi diri dan perbaiki diri. Ya, makanya Allah bilang terkait as-sabru ini dalam surat Ali Imran ayat terakhir sekali. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanus biru wasa biru wara bitu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabar, tambah kesabaran kamu dan selalulah kamu berwaspada, siaga. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kamu. Ya. Nah, jadi kalau mau berhasil ternyata kunci berikutnya itu adalah sabar. Dalam tafsir disebutkan ini adalah 4 prinsip yang harus ada dalam diri kalau kita kepengen pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul turun kepada kita. Ya, harus terus usaha. Maaf sekali lagi, ini kan sudah janji Allah ya, dan Allah kan la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Allah tidak pernah melanggar janji. Allah selalu tepati janjinya. Kalau dia kemudian janji itu kok tidak kita dapatkan, maka bisa jadi kita ada yang kurang nih di 4 poin ini. Apa usaha kita yang kurang, apa doa kita yang kurang, apa kita kurang bersyukur, apakah juga kita tidak sabar. Ya. Nah, ini 4 poin yang harus kita perhatikan agar nasrullah, pertolongan Allah ini, ya, pertolongan yang langsung dari Allah, tidak pakai pembatas itu segera turun kepada kita. Ya. Dan kalau ini sudah datang maka dipastikan walfat. Kalau pertolongan Allah sudah datang maka dipastikan kita akan meraih kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan. Dan walfat, futuhat. Menangnya itu, berhasilnya itu betul-betul berhasil gitu. Ridho kita gitu, puas sepuas-puasnya gitu. Ya. Baik, ini yang dijelaskan dalam beberapa tafsir terkait ayat pertama dari sudut pandang Al-Busyra, ya, kabar gembiranya. Maka Abang, ayu, keluarga semua yang hadir, ayo, dari ayat 1 ini, yakinlah bahwa janji Allah itu pasti. Dan Allah pakai 2 kata ini yang menunjukkan ingin, macam mana ya, Allah tuh ingin meyakinkan kita sampai pakai 2 bentuk kata ini gitu. Kenapa sampai bentuk 2 kata itu? Karena manusia itu galak tidak percaya. Sekali dia omong tidak percaya, 2 kali ditimpa sama Allah. Sudah iza, Allah pakai ja'a lagi gitu. Ya. Nanti dalam penjelasan tafsir ada datang itu ada pakai kata ja'a, ada pakai kata ata. Nah, kalau ja'a itu biasanya sesuatu yang istimewa. Artinya pertolongan Allah ini akan datang dengan cara yang istimewa, ya. Maka hari ini kita punya kekurangan, kita punya masalah, kita punya keterbatasan, gitu kan. Kita butuh sekali pertolongan Allah. Maka ingat janji Allah itu pasti hadir. Pasti janji Allah itu. Maka penuhi dulu prinsip-prinsip untuk agar pertolongan Allah itu datang. Maka 1, beramallah kita. Tidak hanya sekedar beramal, tapi bermujahadah. Ya, bersungguh-sungguh, bersusah payah, dan dia juga sistematis. Plus juga tadi ini, terus kuatkan doa, cara bersyukurnya juga dikuatkan, ya, sabarnya juga ditambah, ditingkatkan. Baik, insya Allah itu. Ayat 2. Ayat 2, yuk. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
pertemuan pertama. Kalau dipaksa selesai agak panjang ini ya. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi intinya satu, kita stop di ayat 1 ini. Sekilas Bapak Ibu sekalian, ayat 2 itu Allah bilang wara'aitan nas. Jadi wara'aita, dan kamu akan melihat. Nabi, tidak semua nabi melihat keberhasilannya. Semua nabi ditolong Allah, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua ditolong Allah. Tapi tidak semua nabi melihat keberhasilannya. Nabi Nuh, apakah sesudah dia berdakwah 950 tahun, dia melihat keberhasilannya? Tidak. Justru yang dilihat adalah Allah menenggelamkan bumi kan. Semua meninggal kecuali yang naik ke atas perahu, bahteranya. Nabi Musa, apakah dia lihat keberhasilannya? Nabi Musa nggak pernah masuk ke Palestina. Padahal dia yang membawa umatnya menuju Palestina. Menuju Al-Aqsa. Nggak pernah sampai. Nabi Isa juga tidak melihat keberhasilan dakwahnya. Dia ditolong Allah, iya, tapi dia tidak melihat. Apalagi Nabi Isa hanya berapa tahun itu Pak umurnya? Iya, masih belia. Satu penjelasan 30. Dalam hadis Nabi dibilang, Nabi dalam hadisnya bilang, dakwahku itu setengahnya dakwah Nabi Isa katanya. Berarti kalau Nabi 20 tahun, Nabi Isa itu sekitar 40 umurnya. Karena Nabi Isa kan dari bayi, dari kecil. Tapi wallahualam saya belum mendalami itu. Nabi Isa pun tidak lihat keberhasilannya. Hanya Nabi Muhammad yang dia dapat pertolongan Allah dan dia melihat keberhasilannya itu. Lihat kota Mekah dibersihkan dari Ka'bah itu dibersihkan dari 360 berhala itu. Bagaimana Nabi Muhammad masuk kota, kemudian dia pegang busur panahnya, dia tunjuk semua sahabat kemudian membersihkan. Masuk ke dalam Ka'bah, dia tunjuk dengan busur panahnya, semua berhala dalam Ka'bah itu dikeluarkan yang besar-besar. Jadi sekali lagi, kalau Allah memberikan pertolongan, Nasrullah itu, dan Allah kemudian ridho sama kita, maka semoga kita bisa melihat gitu. Banyak orang tua yang dia bekerja susah payah, tapi apa yang dia kerjakan bukan dia yang menikmati. Ya Pak, banyak itu. Nah, kita juga berharap pertolongan Allah itu tidak hanya artinya sempurna, tidak hanya dalam bentuk pertolongan tapi juga dalam bentuk kemenangannya, futuhatnya kita dapatkan. Maka sekali lagi yuk mujahadah, tidak hanya beramal tapi mujahadah, doa, apalagi syukur dulu baru sabar. Mujahadahnya berusaha, bersungguh-sungguh, berpayah-payah dan sistematis. Berdoanya ingat, perbanyak doa, minta sama Allah. Yang ketiga tadi syukur. Dan kualitas syukurnya, bentuk syukurnya jangan tingkatkan lagi, jangan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi juga dalam bentuk perbuatan. Biasakan, karena ini kan saya juga mau belajar ya Pak. Kita kadang-kadang hanya sujud syukur pada momen-momen yang luar biasa sekali gitu Pak. Misal Muhammad Salah ngegol itu. Bayaran naik, kontrak nambah itu. Ya kan? Ya terhadap nikmat kita biasakan syukur, sujud syukur sama Allah. Ya. Semoga dengan begitu juga semakin cepat nikmat Allah itu menyambar kita. Pertambahan nikmat itu semakin cepat mendatangi kita dan plus bersabar.
Kuncinya meningkatkan kualitas sabar itu agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Satu, yuk berlatih untuk tidak mengeluh. Menahan lisan ini untuk tidak mengeluh. Yang kedua, introspeksi diri, muhasabah, evaluasi, dan yang terakhir adalah perbaiki kalau ada yang kurang itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini hikmah yang bisa kita tadaburi dari ayat 1 dari perspektif kabar gembira ini, dari perspektif al-busyra ini, dari surat An-Nasr ini. Aku qauli hadza, semoga bermanfaat, semoga Allah berkahi kita semua, semoga juga kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari malam hari ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.